Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat RSUD William. Perkenalkan, nama saya Dr. Yuliantri Indah Lestari, Magister Biomedik Spesialis Saraf. Saya biasa dipanggil Dr. Ririn. Saya alumni Universitas Udayana Denpasar, Bali. Saya sudah praktek di RSUD William sejak tahun 2018. Stroke itu adalah kumpulan gejala atau tanda yang dialami oleh pasien atau seseorang yang terjadi secara tiba-tiba yang diakibatkan oleh adanya gangguan aliran darah ke otak, sehingga akan terjadi berkurangnya pasokan oksigen dan pasokan nutrisi ke sel otak. Stroke itu mempunyai dua faktor risiko secara garis besar. Yang pertama, faktor risiko yang bisa diubah dan yang tidak dapat diubah. Untuk yang tidak dapat diubah antara lain usia, jenis kelamin, ras, atau genetik. Sedangkan yang dapat dirubah contohnya seperti darah tinggi, gula darah tinggi, kegemukan, kolesterol, merokok, penyalahgunaan obat-obatan, dan yang lain-lain, banyak ya. Oke, gejala dan tanda stroke itu kita punya singkatan yang biar mudah kita ingat-ingat. Singkatannya SGRS. Yang pertama, senyumnya tidak simetris atau bibirnya mencong, atau suka tersedak tiba-tiba, sulit menelan tiba-tiba. Kemudian gerak separuh tubuhnya terlambat atau ada kelemahan separuh tubuh. Kemudian bicaranya pelo atau bicaranya cadel tiba-tiba, atau tidak bisa bicara atau bisa bicara tapi nggak nyambung bicaranya. Kemudian kebas atau baal separuh tubuh atau kesemutan separuh tubuh. Rabun, tiba-tiba matanya nggak bisa melihat atau tiba-tiba pandangannya buram. Kemudian yang terakhir, sakit kepala hebat yang baru pertama kali dirasakan oleh pasien. Ada gangguan keseimbangan dan gangguan seperti pusing berputar. Stroke itu bisa menyerang semua usia, dari usia bayi, anak-anak, remaja, dewasa maupun lansia. Usia di atas 15 tahun berdasarkan riset dari Kementerian Kesehatan tahun 2013 kita dapatkan 5%. Dan usia di bawah 15 tahun pun ada. Menurut pengalaman saya, pasien bayi pun ada, pasien anak ada, pasien remaja juga ada. Ya, faktor risiko stroke pada usia muda ada kelainan genetik atau kelainan dari jantungnya, jantung bawaan misalnya ada kelainan katup, atau ada infeksi di jantung, atau kelainan darah seperti anemia, sickle cell, atau ada hemofili, atau yang lain-lain. Dan ada kelainan pembuluh darah di otak seperti ada aneurisma, ada arteri venous malformasi, dan lain-lain. Kemudian kejadian infeksi di otak juga dapat menyebabkan gejala stroke pada usia muda. Kemudian ada penyalahgunaan nafsa dan alkohol juga merupakan faktor risiko kejadian stroke di usia muda. Stroke merupakan suatu kejadian yang gawat darurat, terutama di bidang neurologi atau di bidang ilmu penyakit saraf. Kenapa? Karena stroke dapat menyebabkan kecacatan dan kematian, di mana kejadian kecacatan dan kematian yang diakibatkan oleh stroke trennya selalu meningkat dari tahun ke tahun. Stroke harus cepat ditangani oleh medis atau dokter karena semakin lama penanganan stroke akan mengakibatkan sel-sel otak yang mati akan bertambah banyak. Sehingga kalau kita lebih cepat untuk mengatasi atau mengetahui kejadian stroke itu, kita dapat menyelamatkan kehidupan pasien lebih baik.
dapat menyelamatkan kenangan-kenangan yang indah bersama keluarga, dapat menyelamatkan kebebasan, dan yang terutama dapat mencegah kematian yang terjadi dengan segera. Betul sekali. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, didapatkan stroke itu merupakan penyebab kematian tertinggi di Indonesia, yaitu sekitar 21%, baik laki-laki maupun perempuan. Penanganan stroke yang pertama, setelah kita mengetahui tanda dan gejala yang dialami oleh pasien, kita melihat saudara kita atau teman kita atau kerabat kita, kok ada nih gejala-gejala, segera ke RS tadi. Kita harus segera membawa pasien tersebut ke rumah sakit. Kalau bisa kurang dari 1 jam. Untuk apa? Untuk kita mengetahui apakah ini stroke yang mana, yang pecah pembuluh darah atau yang sumbatan pembuluh darah. Kita akan melakukan pemeriksaan dokter, pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan CT scan, dan pemeriksaan yang lain-lain. Setelah kita mengetahui jenis dari penyebab stroke-nya, kita akan terapi sesuai dengan jenis tipe stroke-nya. Semakin cepat dibawa ke rumah sakit, semakin cepat kita tahu jenis stroke-nya, semakin cepat juga kita berikan pengobatan, dan semoga hasil akhir dari stroke tersebut gejala sisanya semakin minimal, atau setidaknya kita mengurangi angka kematian pada pasien tersebut. Oke, sahabat RSUD Luwilia, ingat ya, stroke itu bisa kita cegah dengan singkatannya cerdik, cek kesehatan secara rutin, enyahkan rokok, jangan colong-colongan ngisep rokok, kalau sudah disuruh stop, enyahkan obat-obat terlarang, konsumsi obat-obat terlarang atau minuman yang beralkohol. Rajinlah beraktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari, minimal 5 kali seminggu, 5 kali per hari seminggu, masing-masing 30 menit. Kemudian diet seimbang, kurangi obesitas, kemudian istirahat yang cukup, kemudian kelola stres, jangan terlalu cemas, jangan terlalu banyak pikirannya, kita having fun aja. Saya bagian polisaraf RSUD Luwilia ada dari Senin sampai hari Sabtu, tapi jadwal saya di hari Senin, Selasa, Rabu, dan Jumat. Jangan lupa ikuti media sosial dari RSUD Luwilia, follow IG-nya, subscribe YouTube-nya. Saya Dr. Yuliantri Indah Lestari, Magister Biomedik Spesialis Saraf. Sampai ketemu di kelas sehat berikutnya. Dah.